Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang konglomerat di Amerika Serikat ditanyai, apa rahasia sehingga ia sukses secara finansial? Selain menjawab tentang bekerja dan menjalankan perusahaannya, ia mengatakan satu hal yang mengagetkan, yaitu bahwa ia bergumul dengan Tuhan. Dia katakan bahwa bergumul dengan Tuhan itu penting untuk mengalami keberhasilan. Maksudnya bergumul dengan Tuhan adalah bergumul dalam doa. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, benar bahwa kita perlu bergumul dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita perlu selalu berdoa sebagai bentuk pergumulan kita dengan Tuhan, agar kita selalu berkemenangan dalam menjalani kehidupan. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 ini tertulis, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub sedang berada dalam kondisi yang tertekan, kondisi terjepit karena dia sedang dalam perjalanan untuk menemui kakaknya yang bernama Esau, yang dulu pernah dia tipu, sehingga Esau ingin membunuhnya. Rencana pertemuan itu membuat Yakub merasa sangat ketakutan. Yakub telah menyuruh semua orang-orangnya pergi lebih dulu, termasuk keluarganya. Semuanya telah pergi lebih dulu, dan Yakub tinggal sendirian di tepi sungai Yabok. Dalam kesendiriannya, ada seorang yang datang yang tidak dia kenal, seorang laki-laki disebutkan, tapi ini merupakan manifestasi Allah, teofani Allah. Dalam pemikiran Yakub itu adalah orang yang mau menyerangnya, dan itu sebabnya ia bergulat, ia bergumul dengan orang itu sampai fajar menyingsing. Dalam pergulatan itu Allah memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga Yakub menjadi pincang. Dan pada saat itu, orang yang bergumul dengan Yakub itu mengatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Sebenarnya, manusia tidak akan pernah menang melawan Allah. Secara fisik, tidak mungkin. Secara lahiriah, tidak akan terjadi. Tapi di sini kemenangan Yakub terletak pada ketekunannya. Dia tidak mau melepaskan pribadi Allah dan manusia yang bergumul dengannya itu, sampai Tuhan memberkati dirinya. Setelah pergumulan itu, Yakub menjadi pincang, lebih lemah secara fisik karena dia tidak bisa berjalan dengan normal, tapi dia menjadi pribadi yang lebih kuat secara rohani. Pincangnya Yakub berbicara tentang keegoan, keangkuhan yang dipatahkan oleh Tuhan. Dalam situasi yang demikian, dia tidak bisa berlari menghindari Esau. Dia tidak bisa lagi melawan Esau dengan kekuatan dirinya sendiri, selain berserah
dan mengandalkan akan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa seperti yang dialami Yakub tidak akan kita alami secara fisik. Kita tidak akan mengalami pergulatan dengan teofani Allah, tapi kita bisa mengalami pada hakikatnya hal yang sama, yaitu pergumulan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita bergumul dalam doa kita setiap hari, dan tidak terbatas hanya dalam doa saja, tapi pergumulan kita mencakup doa, firman Tuhan, dan penyembahan, agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kita mampu mengalami kemenangan dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Situasi hari-hari ini kelihatannya banyak tantangan, banyak hal-hal baru yang menekan hidup kita. Tapi percayalah, ketika kita bergumul dengan Tuhan dan kita berserah serta mengandalkan Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang berbicara sampai ke dalam hati kami, menegur kami yang kurang dalam pergumulan, kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang berdoa, kurang membaca firman, kurang dalam menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk semakin giat melakukannya, karena begitu banyak hal di depan kami yang mencoba untuk mengalahkan kami. Situasi dan keadaan, berbagai persoalan hidup hendak mengalahkan iman kami. Itu sebabnya kami mau bergumul dengan Engkau Tuhan, menjumpai Engkau dalam doa-doa kami. Kami percaya kekuatan dan kuasa-Mu akan menolong kami Tuhan. Penyertaan-Mu akan selalu memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami pengertian yang lebih lagi untuk semakin memahami akan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.